Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Perancangan Alat dan Mesin Pertanian. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang kriteria desain, desain fungsional, dan desain struktural. Di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah, pertama, mahasiswa mampu merumuskan kriteria desain. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan desain fungsional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan desain struktural. Pada pertemuan ini, saya akan mencontohkan bagaimana mendesain pengering bahan pakan dengan menggunakan drum dryer tipe continue. Artinya, di dalam perancangan ini kita akan merancang drum dryer tipe continue untuk mengeringkan bahan pakan. Pertama, terkait dengan kriteria desain, maka di dalam kriteria desain ini kita menentukan bagaimana kriteria desain ini yang diantaranya meliputi bagaimana kapasitasnya, bagaimana suatu mesin itu berfungsi, maka semua kita cantumkan di dalam kriteria desain ini. Dan dari kriteria desain inilah yang akan kita gunakan untuk mendesain bagian struktural dari mesin sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk kriteria desain ini bisa berdasarkan salah satunya permintaan pasar ya, atau kita menentukan berdasarkan dari kebutuhan. Kalau dari kebutuhan, misalkan untuk pengeringan bahan pakan, di mana sehari misalkan memerlukan 200 kg pakan misalkan, dari suatu bahan yang nanti akan dikeringkan, dan dari bahan yang kering itu akan kemudian dicampurkan untuk keperluan pembuatan pakan kering ya. Nah, maka di sini kita menentukan kapasitasnya. Misalkan berdasarkan permintaan, maka mesin pengering yang akan dibuat harus memiliki kapasitas 200 kg per jam. Maka 200 kg per jam ini menjadi kapasitas yang kita cantumkan di dalam kriteria desain yang nanti menjadi dasar untuk menentukan ukuran-ukuran sehingga mesin dapat beroperasi dengan kapasitas minimal 200 kg per jam. Kemudian ketentuan-ketentuan lain juga kita cantumkan, misalkan pengeringan itu dari berbagai macam bahan, ada yang kadarannya di atas 30%, 50%, dan lain sebagainya. Namun agar bisa menjadi pakan yang baik, misalkan diperlukan berdasarkan kajian pustaka, misalkan kadar airnya adalah 12-14%. Nah, maka kadar air 12-14% ya, kadar air akhir dari proses pengeringan ini menjadi kriteria desain. Sehingga nanti mesin yang digunakan atau alat pengering yang digunakan harus mampu mengeringkan bahan sampai kadar airnya 12-14%. Dan ini tentu akan berbeda-beda. Jadi misalkan untuk benih misalkan, maka di dalam proses pengeringan tentu nanti ada batasan-batasan ya, salah satunya misalkan suhu misalkan. Maka untuk bahan benih ya, ini mungkin di luar konteks pengeringan untuk bahan pakan, maka tentu proses pengeringannya itu suhunya tidak boleh lebih dari 60. Bahkan untuk keperluan benih misalkan hanya 50 derajat Celcius. Maka nanti dengan kriteria inilah yang nanti akan menentukan bagaimana bisa menghasilkan sumber panas ya sebagai panas pengeringan di mana suhunya itulah tidak boleh lebih dari 50 derajat. Atau untuk bahan pakan misalkan sebagai sumber protein. Kalau sumber protein berarti suhu yang harus digunakan adalah maksimum 60 derajat Celcius. Maka pengering harus didesain panas yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 60%. Atau digunakan untuk mengeringkan bahan sumber karbohidrat atau lemak misalkan yang dia tidak rusak pada suhu ya di atas 60 ya. Maka di sini bisa suhu disetting pada 80 derajat Celcius, artinya kriterianya bisa dinaikkan 80 derajat Celcius. Atau kalau mau digunakan untuk berbagai keperluan, maka di dalam kriteria ini kita harus mendesain misalkan dapat digunakan dari suhu 40 sampai 80 yang dia adalah adjustable dari sisi suhu misalkan. Nah, ini yang harus kemudian didesain. Kemudian sumber pemanasnya. Apakah dalam proses pemanasnya ini adalah mengakomodir adanya bau asap ataukah tidak? Maka tentu nanti akan menjadi dasar sumber pemanasnya. Misalkan dia tidak boleh berbau asap, berarti bisa menggunakan pemanas listrik atau menggunakan gas yang dilakukan proses pembakaran sempurna,
Atau kalau dengan menggunakan biomasa, maka di dalam proses pembakarannya harus menggunakan heat exchanger. Kemudian batasan yang lain adalah drum dryer dan pengeringan secara kontinu. Maka di sini harus didesain bagaimana kemudian pengeringannya itu bisa kontinu. Misalkan input ya, input kemudian perlahan kemudian nanti keluar sudah kering. Nah, ini menjadi kriteria desain. Maka di dalam kriteria desain ini akan sangat menentukan ya sebagai dasar untuk melakukan analisis teknik ya atau perhitungan-perhitungan di dalam mendesain desain struktural. Nah, selanjutnya desain struktural. Jadi desain struktural itu adalah bagian-bagian struktur dari mesin yang akan kita buat. Misalkan ada hopper sebagai penampungan bahan masuk, misalkan di situ harus kita tahu berapa ukurannya, kemudian ukuran lubang inputnya, lubang input dari hopper ke drum dryer yang kemudian di sini akan menentukan bagaimana model hoppernya. Nah, semua ini kemudian masuk ke dalam desain struktural. Kemudian di dalamnya, di dalam prosesnya ada agitator misalkan untuk bisa mengacak atau mendorong bahan untuk masuk ke lubang pemasukan ke drum dryer misalkan harus ada misalkan. Nah, ini harus kemudian dimasukkan ke dalam desain struktural. Berapa ukurannya, kemudian berapa kecepatannya, bagaimana bentuknya dari bahan apa, itu semua masuk ke dalam desain secara struktural. Kemudian drum dryernya sendiri sebagai ruang pengeringan, sebagai chambernya, maka juga harus didefinisikan berapa ukurannya. Kalau tadi misalkan inputannya harus 200 kg per jam, berarti berapa ukurannya, sehingga dalam proses itu 1 jam itu bisa mengeringkan sebanyak 200 kg. Kemudian ada saluran pengeluaran, ada rangka, ada motor listrik ya sebagai sumber penggerak, bisa menggunakan motor listrik ya, karena dia perlu bergerak tapi dia perlahan ya, atau menggunakan motor diesel dan lain sebagainya. Tetapi kalau diperlukan hanya untuk gerakan memutar drum yang perlahan, maka salah satunya bisa menggunakan sumber energi listrik dan bahkan bisa kemudian dibuat secara kontinu atau kemudian dia diatur ya untuk hidup kemudian mati ya, sehingga sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian transmisinya misalkan menggunakan puli dan bel, ini harus kemudian didesain ya, atau menggunakan sprocket misalkan ya, kalau kemudian jaraknya agak jauh bisa menggunakan puli dan bel. Berapa ukurannya, berapa perbandingannya, ini tentu akan sesuai dengan berapa RPM drum yang berputar itu, yang di situ kemudian didasarkan kepada RPM dari motor listrik yang digunakan. Kemudian sistem ulir di dalamnya sehingga bahan itu bisa masuk, kemudian bisa keluar perlahan-lahan. Nah, semua itu masuk ke dalam desain struktural. Dan desain struktural ini tentu tidak terpisahkan dengan analisis teknik. Misalkan tadi adalah bahannya ya harus diinputkan 200 kg per jam ya. Ini sebagai laju massa. Kalau dia kontinu berarti sebagai laju massa yaitu 200 kg per jam. Nah, maka di situ kilogramnya kalau dijadikan detik setiap saat misalkan berarti adalah 200 ya kilogram dibagi dengan 3.600 atau kalau kemudian dijadikan gram per detik itu menjadi 55 gram per detik. Nah, ini kita harus mendesain setiap detik itu kemudian ada pengumpanan sebanyak 55 gram. Maka di sini perlu ada nanti desain lubang pengumpanan dari hopper ke dalam drum dryer kan. Kemudian ukuran hoppernya sendiri kalau seandainya 2 kg per jam ini berapa kemudian ukuran hoppernya. Nah, untuk hopper misalkan kalau dia diproses berarti kalau setiap 15 menit kemudian diisi, kemudian setelah habis setelah perlahan-lahan 55 gram per detik kemudian terumpan ke dalam drum, maka di sini berarti 1 jamnya adalah ada 4 kali pengumpanan. Kalau dari awal dibatasi 200 kg berarti adalah minimal ukuran hopper itu adalah mampu menampung 50 kg per proses. 50 kg bahan ini harus dikonversi ke dalam volume ya, dari volume itu kemudian bisa mendefinisikan atau akan bisa mendesain struktur dari hopper ini berapa ukuran panjang, lebar dan tingginya sehingga sekali pengumpanan 15 menit sekali dan sekali pengumpanan adalah mampu menampung 50 kg. Nah, ini contoh yang masuk ke dalam analisis teknik. Nah, selain itu, kita juga harus mendesain fungsional. Setelah kita memiliki bagian-bagian dari mesin, kita juga harus mendefinisikan apa fungsinya yang nantinya kemudian sudah berfungsi baik atau belum. Misalkan hover
menampung bahan agar bisa menginputkan secara kontinu. Nah, ini sudah bisa atau belum, tumpah atau tidak. Lubang input dari hopper ke drum dryer. Nah, ini nanti menentukan juga tipe hoppernya. Mampukah kemudian sudah menginputkan atau belum? Kalau ada agitator berfungsi atau tidaknya. Fungsi untuk mengaduk, nah ini kemudian bisa berfungsi atau tidak. Kemudian drum dryernya sebagai chamber atau ruang pengeringan itu sendiri, saluran pengeluaran untuk mengeluarkan bahan, rangka untuk menopang, mampukah kemudian menopang? Nah, maka hitungan-hitungan ada struktural, tetapi dari sisi fungsinya berada di desain fungsional. Kemudian motor listrik sebagai sumber penggerak, apakah motor listrik sudah bisa menggerakkan, ataukah mampu untuk menggerakkan atau tidak? Kemudian transmisi menggunakan pule dan bel, nah ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, termasuk sistem ulir yang ada di dalam drum, sehingga dengan sistem ulir itu, maka bahan akan bisa masuk dan kemudian keluar. Sebagaimana tampak di dalam gambar teknik ini ya, maka di sini kemudian drum akan berputar, kemudian di dalamnya ada ulir, maka begitu bahan kemudian masuk, kemudian akan diulir ya, perlahan-lahan kemudian akan keluar dan harapannya keluar itu sudah dalam kondisi kering. Nah, ini tentu masuk ke dalam desain struktural ya, bagaimana ukuran-ukuran kecepatan dan lain sebagainya. Namun secara fungsi untuk mengalirkan bahan berarti masuk ke dalam desain fungsional. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.